Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya bersama dengan Ibu Fitri, guru SMA Negeri 4 Kendari, mata pelajaran Informatika. Halo Pak. Halo, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, Bu Fitri, hari ini kita akan adakan percakapan kucing. Dalam hal ini pra-observasi yang Ibu nanti sebentar akan melakukan pembelajaran. Oleh sebab itu nanti saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu. Oleh sebab itu sebelum Ibu melakukan pembelajaran, saya akan melakukan supervisi klinis bersama Ibu. Adapun tujuan daripada dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti yang Ibu akan lakukan. Nah, kenapa hal ini kita melakukan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal Ibu nanti ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran. Diharapkan di kegiatan pembelajarannya Ibu akan lebih siap dan tentunya Ibu lebih bisa percaya diri, sehingga di pembelajaran Ibu bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang saya ingin terapkan pada modul ini yaitu yang pertama, bagaimana siswa dapat menguasai konsep dan penerapan string dalam pemrograman. Yang kedua, bagaimana siswa dapat menerapkan strategi algoritma ke dalam pemrograman. Yang ketiga, bagaimana siswa dapat saling bergotong royong dalam menyelesaikan sebuah studi kasus pemrograman. Jadi di tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai itu ada 3. Iya. Itu yang pertama, bagaimana siswa bisa menguasai konsep dan penerapan strategi pada pemrograman. Iya. Yang kedua, bagaimana siswa bisa menerapkan strategi algoritma. Iya. Dan yang ketiga juga intinya di sini bagaimana siswa bisa saling bergotong royong dalam hal menyelesaikan studi kasus pemrograman. Iya. Ya, baik. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai di dalam pembelajaran nanti ketika Ibu melakukan observasi? Baik. Area pengembangannya yaitu di sini yang saya harapkan itu peserta didik paham, mengerti penerapan sebuah string dalam kode program dalam sebuah string atau kode program dalam pemrograman C++. Jadi mereka tidak hanya sekedar mengetik saja, mengcopy paste saja sebuah kode program, tapi mereka paham bagaimana memposisikan kode program tersebut di setiap sintaksnya, tahap-tahapnya. Berarti harapannya Ibu ketika pembelajaran nanti memang khususnya untuk area pengembangan Ibu, iya, itu terkait dengan bagaimana peserta didik itu bisa paham kaitannya dengan penerapan kode-kode program C++. Iya. Ya, baik. Baik Bu, selanjutnya juga saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin dari sisi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau mungkin dari metode pembelajarannya. Baik, di sini untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada strategi konten, produk, dan proses yang saya terapkan
model pembelajarannya yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode pembelajaran diskusi. Di sini peserta didik ini untuk, kan tadi saya sudah katakan model pembelajarannya PBL. Ada satu buah studi kasus saya berikan kepada peserta didik, kemudian di setiap kelompok mereka mengembangkan program tersebut, menyelesaikan studi kasus tersebut, kemudian mengembangkannya, kemudian mereka mendiskusikannya secara bersama-sama. Hasil yang mereka dapatkan, kemudian mereka akan mempresentasikan ke kelasnya ke depan teman-teman. Baik, berarti mungkin bisa sedikit saya gambarkan bahwa Ibu nanti kalau rancangan pembelajaran Ibu kaitannya dengan strategi pembelajaran, Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Tadi yang saya dengar tadi di dalamnya ada strategi konten, Iya. proses sama produk. Terus di model pembelajaran juga itu ada model pembelajaran PBL. Terus dan di metode pembelajaran tadi Ibu juga di sini metode diskusi kelompok ya. Iya. Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Baik, media pembelajarannya di sini kita menggunakan laptop sebagai medianya, kemudian tentunya dari setiap siswa itu mereka memiliki laptop. Ya. Dan kemudian di sini kita menggunakan buku elektronik e-book. Ya, baik Bu. Nah, mungkin juga saya ingin juga menanyakan mungkin dari kegiatan Ibu yang disampaikan tadi, apakah mungkin ada kemungkinan yang bisa menjadi hambatan-hambatan nanti ketika Ibu nanti dalam proses pembelajarannya, apakah mungkin dari sisi muridnya atau mungkin dari rekan guru itu sendiri atau mungkin ada dari orang tua, mungkin bisa sedikit digambarkan. Baik, untuk saat ini alhamdulillah kalau mungkin dari sisi orang tua sih ya semua orang tua mendukung untuk pembelajaran anaknya ya sesuai dengan bidang keahlian yang mereka pilih di peminatannya. Nah kalau untuk siswanya mungkin di sini kan saya secara dalam diskusi kelompok itu kan saya memilih di mana mereka ada satu teman di setiap kelompok ada satu orang leader, mereka memimpin diskusi kelompok tersebut, ada satu orang tersebut mereka paham, kemudian mereka mereka menggunakan juga metode tutor sebaya. Jadi metode tutor sebaya tersebut ada satu orang menjelaskan kepada temannya, mungkin ada tidak semuanya tuh siswa ada cara menangkap sebuah penjelasan itu ya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang slow. Nah di situ mungkin ketika ada salah satu siswanya dia agak slow, mungkin saya bisa membantunya untuk menjelaskan kepada temannya tersebut. Baik, berarti sesungguhnya nanti di pembelajaran Ibu kemungkinan besar memang kaitannya dengan kemungkinan kemudian hambatan-hambatan itu bisa memanfaatkan murid ya dalam hal ini persebaya. Iya. Nah kira-kira yang Ibu gambarkan tadi kaitannya dengan tutor sebaya itu mungkin bagaimana caranya ketika muncul bisa saja muncul Bu ya hambatan-hambatan yang bisa mengganggu proses pembelajaran Ibu. Nah mungkin bagaimana Ibu bisa akan mengatasinya kaitannya dengan hambatan yang mungkin disebabkan oleh murid tadi. Ya itu tadi meminimalisir kalau misalnya ada temannya, saya memberikan juga sebuah sesi pertanyaan. Mungkin kalau misalnya leadernya masih belum terlalu jelas untuk memberikan penjelasan, ya otomatis saya datang ke kelompok tersebut untuk bantu kira-kira apa yang bertanya ke mereka, kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam diskusi mereka, dan saya akan bantu memberikan penjelasannya. Baik Bu, selanjutnya mungkin ini juga saya ingin menanyakan kepada Ibu dari kegiatan yang ingin Ibu jalani kaitannya dengan pembelajaran di kelas nanti, khususnya yang Ibu
bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kira-kira kegiatan apa yang menjadi prioritas utama Ibu untuk hal tersebut? Baik, di sini kan karena saya menggunakan tutor sebaya, jadi otomatis harapannya saya di mana siswa dapat saling bekerja sama, mendiskusikan, menyelesaikan sebuah studi kasus. Kemudian artinya pemahaman terhadap sebuah masalah yang ada di studi kasus tersebut bukan hanya pada satu siswa saja, tapi teman yang bertugas sebagai ketua kelompok atau leader, mereka bisa melakukan sharing ilmu, sharing pemahaman terhadap teman-teman sebayanya, teman-teman di satu kelompok yang tersebut. Kemudian ya. Berarti intinya memang yang menjadi prioritas utama kaitannya dengan pemanfaatan secara penuh yang namanya tutor sebaya ya, iya. Siswa. Iya. Nah, kalau seperti itu rancangan Ibu, mungkin bisa disampaikan ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Ibu capai kaitannya dengan yang dimaksud tadi. Baik. Ukuran keberhasilannya yang pertama ini Pak, ketika ada salah satu kelompok maju untuk melakukan presentasi terhadap hasil yang mereka sudah selesaikan itu, apapun pertanyaan dari teman peserta presentasinya, mereka bisa menjawab secara bergantian. Dalam artian tidak hanya satu kelompok saja yang satu leader saja yang bisa menjawabnya, satu orang itu, tapi semua teman-temannya bisa menjawab apapun pertanyaan dari teman-teman peserta diskusinya tersebut. Nah, kemudian setelah itu ukuran yang keberhasilan yang lain itu ya ketika mereka melakukan yang namanya ujian. Ya, alhamdulillah ketika saya memberikan sebuah soal-soal coding, bagaimanapun itu mereka saya acak codingnya, mereka alhamdulillah bisa jawab dengan baik. Berarti dua poin utama yang saya bisa tangkap dari itu, ini mungkin ketika anak bisa memprestasikan hasil daripada diskusi kelompoknya tadi, selanjutnya mungkin yang kedua itu bisa juga dilihat ukurannya dari hasil ulangan atau ujian. Iya. Ya, nah, selanjutnya Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa tersebut? Oke. Untuk komitmennya yaitu otomatis kan setiap pembelajaran kita menerapkan yang namanya metode pembelajaran. Maka setiap di akhir pelajaran saya melakukan refleksi, bukan hanya terhadap siswa saya, tapi terhadap diri saya sendiri juga. Kemudian saya melakukan evaluasi serta memperbaiki mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan sebelumnya yang saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Baik. Selanjutnya Bu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk mensukseskan tujuan yang ingin dicapai? Oke. Yang membantu ya yang pertama itu di mana siswa saya sendiri, alhamdulillah mereka sudah sangat membantu. Ya, kemudian yang kedua itu teman sesama guru informatika. Terus yang ketiga itu para teknisi lab komputer yang ada di SMA 4. Baik Bu. Nah, selanjutnya tentunya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya juga berharap nanti di pembelajaran Ibu saya bisa memantau. Artinya seperti apa yang kita bincangkan hari ini, mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran Ibu saya juga bisa hadir bersama untuk memantau kegiatan observasi pembelajaran Ibu. Dan selanjutnya saya harap setelah ini mungkin Ibu bisa mempersiapkan sesuai dengan jadwal Ibu selanjutnya, mungkin kalau bukan esok hari Bu. Iya. Iya. Saya rasa cukup. Baik. Ya, untuk percakapan kita. Ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan.
depan kelas dulu. Silakan disiapkan rehat ketua kelas. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa soal agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Luna, baik. Untuk hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan kalian yaitu kita dulu tentang strategi algoritma pemrograman, di mana kalian sudah mempelajari sebelumnya tentang algoritma pemrograman. Untuk temanya ini yaitu tentang karakter dan string. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menanyakan ke kalian, ya. Ini mungkin sudah sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada Ibu pertanyaan sedikit, bagaimana perkembangan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari? Kayak game kan sekarang makin berkembang. Iya. Beberapa gamenya juga makin berkembang. Oke, baik. Nah, terus kita review kembali materi yang minggu lalu. Masih ingat materi yang tentang minggu lalu mengenai ya tentang lariknya, tentang arraynya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan array? Ya, silakan. Menurut saya, Bu, karakter array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data atau elemen dengan tipe yang sama. Oke, baik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian menguasai konsep dan penerapan karakter dan string dalam pemrograman. Yang kedua, kalian dapat menerapkan strategi dalam algoritma. Kegiatan di hari ini, Ibu mungkin akan menjelaskan beberapa materi. Kemudian nanti Ibu akan memberikan studi kasus. Ya. Adapun rubrik penilaian hari ini yaitu yang pertama tentang pemahaman materi. Jadi ketika kalian memaparkan hasil diskusi, jadi kan secara otomatis kalian mampu dan paham tentang penerapan konsep dari pemrograman tersebut, tentang dari penerapan karakter dan string. Nah, kemudian dari penjelasan materi kan otomatis kalian sudah memaparkan ke depan, ada mungkin barang 1 atau 2 kelompok, jadi dia memberikan solusi. 1 kasus di Ibu kasih, kemudian nanti semua anggota kelompok bagaimana kalian bekerja sama dalam menyelesaikan diskusi studi kasus tersebut. Definisi string itu apa sih dalam pemrograman? Nah, di sini definisi string yaitu bagaimana sebuah rangkaian karakter. Selanjutnya, apa sih karakter itu? Karakter pada pemrograman. Kita masuk ke dalam pemrograman bahasa C. Karena otomatis bagaimana penerapan string dan karakternya. Beberapa kalimat ini mungkin kita biasanya belum paham, nanti setelah praktek di pengkodingannya, setelah kalian diskusi, biasanya itu bisa lebih dipahami, ya. Tapi setidaknya gini, strukturnya pada pemrograman sih itu kalian sudah tahu, sama penerapannya, bagaimana penempatan integernya, bagaimana penempatan stringnya, dan bagaimana penempatan C-in dan C-out-nya. Nah, di sini ada pull-over. Pull-over berarti dia akan mengubah huruf dari huruf kapital ke huruf
Jadi studi kasusnya bagaimana kalian merancang sebuah program. Berarti otomatis masuk ke dalam pemrograman C++ nya kan? Oke. Kurang nyari suaranya. Siap semuanya? Siap. Oke. Kalau gitu silakan dikerjakan studi kasusnya, diselesaikan. Kalau ada yang bertanya silakan diskusikan ke ibu saja. Ya, coba lihat adanya baik-baik. Bukan hanya sekedar lihat, tapi diberikan nanti penjelasannya. Jadi waktunya masih panjang, ada waktu kalian 30 menit ya untuk bisa. Ini di programnya nanti, kemudian setelah itu tadi ada penjelasannya. Ini fungsi dari aplikasinya. Oke, berarti pas sudah ini. Nah, oke, coba kita lihat dulu. Tapi ini saja kami berikan ini. Ini kan itu kan ada karakternya. Nah, karakter 100. Berarti kalau dia lebih dari 100 misalnya, dan kan ABC sampai Z itu kan berapa? 6. Berarti kalau misalnya kita membuat satu kalimat, kalau dia isi kalimatnya lebih dari 100 huruf, maka dia nggak akan bisa memproses. Batasnya itu kita hanya bisa menginput terdiri dari 100 huruf. Itu fungsinya, ya. Makanya dikatakan dia membatasi, karena kalau misalnya karakter ini kan bagusnya juga ada bebas, tapi lebih bagusnya dibatasi supaya misalnya gini, kita menginput sebuah nama. Nama itu kan nggak sampai jika pun 100 ada namanya orang kan? Nah, kalau kita menginput sebuah nama, berarti kalau misalnya itu namanya itu pasti kita harus memang membatasi kan. Pasti kan kalau misalnya kita mengetik sebuah dalam password, username sama password. Username itu kan paling itu minimal 8 karakter, maksimal sekitaran 20-an. Nah, mungkin juga kita bisa menghafal sebuah username sampai 100 kan, sama passwordnya. Nah, mungkin kita mau menghafal sampai di atas dari 8. Itu saja kadang kita terkadang lupa toh sama password. Kalau sudah terlalu banyak itu passwordnya, maka dari itu dibatasi supaya kita bisa. Sampai di sini paham toh? Oke, lanjut lagi. Silakan.
Nah, Apanya yang salah? oh berarti anu si ini kok namanya memang Mega? Hah? Namanya? Oke, coba di close dulu. Biasanya dia lelah. Udah ini. Nah, kenapa? Tadi di mana? Oke. Ah, pompa lagi. Itu bisa. Coba di dalam ini Oh, kata-katanya gitu. itu. Coba di restart dulu. Sekarang cerah. Bisa. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Udah ada yang menolak? Saya sudah. Belum. Oke, diselesaikan saya. Aulia, masih error? Benar ya? Aman nih? Nih. Jadi sudah bisa ya? Oh ya. Oke. Kalau gitu silakan maju Rehan sama Raden Bintang. Baik, silakan. Bacanya 4, angkanya ada 2, karakter simbolnya ada 3. Tuh. Nanti dia bakal hasilnya kayak begini. Oh, fungsi ini dia fungsinya ini untuk kode coding dari huruf ke besar. Pertanyaan itu misalkan kita masukkan karakter lebih dari 100 atau lebih dari maksimal pasnya, apa outputnya yang akan keluar? Udah bakal jalan programnya langsung selesai itu aja. Jadi tidak bakal ngeprint ini itu enggak. Kenapa jalan? Udah bakal langsung selesai programnya. Apa itu kita enter. Gimana Afgan? Dia bilang Gimana tadi ulang? kalau misalkan biasanya lebih dari 100, biasanya lebih angka programnya nanti sudah jalan atau programnya jalan, cuma yang lebih dari 100 itu nanti dia nggak bakal dibaca. Oke. Antara dua kemungkinan itu aja biasanya. Kenapa Afgan? Tapi dari sempat saya coba udah keluar angka lain, Di luar dari 100 atau bagaimana? angka random. Angka random. Cuman jumlah digitnya berapa? Maksudnya jumlah kan misalnya huruf itu kan ada 26. A sampai Z itu jumlahnya 26. Oh? Angka random. Hah? Jadi angka random dicampur. Iya. Tapi jumlahnya berapa? Jumlahnya cuma sama. 100 atau lebih dari 100? Mulai dari angkanya belum besar, kecil, angka dan simbolnya itu sama. Oke, tepuk tangan untuk Rehan. Baik, berarti rata-rata sudah pada bisa ya
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Anas, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya bersama Ibu Fitri sebagai guru yang telah melaksanakan observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saat ini saya bersama dengan Ibu Siti Yasmin ada pengajar praktik program guru penggerak angkatan 11 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa kabar Bu? Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Ya Bu ya? Ya, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan observasi ini? Ya, alhamdulillah tentunya saya merasa senang karena semua berjalan dengan lancar pelaksanaannya dan semuanya bisa diajak kerjasama dengan baik. Iya, alhamdulillah Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diceritakan kembali terkait dengan area-area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Kemudian mungkin bisa juga diceritakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan saat observasi. Baik, yang pertama langkah-langkahnya tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Ya. Pembelajarannya. Kemudian yang kedua untuk pengembangannya itu di sini siswa ada 2 pengembangan yang tercapai, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Adapun pengetahuannya yaitu siswa memahami bagaimana tahap-tahap dalam pemrograman, itu istilahnya itu dalam bahasa komputer namanya sintaks pemrograman. Sedangkan untuk keterampilannya siswa dapat membuat aplikasi sederhana sesuai dengan studi kasus yang sudah saya tuliskan di presentasi. Berarti memang sesuai dengan kemarin ya Bu ya? Iya. Waktu observasi juga ya? Iya. Alhamdulillah itu berjalan Bu ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu, dari area-area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi kaitannya dengan pengetahuan, Iya. keterampilan, Iya. apakah dalam pembelajaran Ibu, khususnya saat observasi Ibu, apa sudah berhasil dilakukan atau tidak? Alhamdulillah berhasil Pak. Ya, karena pertama tahapnya berjalan dengan baik, kemudian siswa menyelesaikan studi kasusnya, tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka itu selesai dengan baik. Terus harapkan ya, saya dan Pak. Baik Bu, selanjutnya mungkin dari pembelajaran Ibu, menurut Ibu ada mungkin yang bisa menjadi kendala-kendala atau hambatan mungkin yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Baik, kendalanya yaitu mungkin ini ya Pak ya, dalam tingkat pemahaman ya. Mungkin ada beberapa siswa yang cepat tanggap, cepat paham, ada juga beberapa siswa yang mungkin ya harus kita lebih bimbing lagi, lebih mendampingi lagi dalam hal pembelajarannya, agar mereka dapat paham alur
Kira-kira kalau seperti itu yang memang Ibu rasakan saat pembelajaran, mungkin bisa disampaikan mengapa ini bisa terjadi sehingga ada hambatan seperti itu. Yang pertama itu mungkin dari apa ya, persiapan pembelajaran. Iya. Persiapan pembelajarannya itu mungkin ada beberapa siswa mereka belum terlalu paham yang namanya tata pemrograman, kemudian motivasi belajarnya siswa. Namanya kita menyusun sebuah pengkodinan, otomatis itu selain motivasi yang besar, rasa keingin tahuannya kita dalam menyusun pengkodinan itu harus besar. Sementara ini anak-anak ya kadang memutar tergantung keadaannya mereka. Ada beberapa kadang orang pada sehingga suka agak apa namanya tidak terlalu semangat untuk belajar, terlalu termotivasi. Ya, tapi ada juga beberapa yang oke semangat rasanya tahunya dan besar lagi. Baik, mungkin dari penjelasan Ibu tadi itu mungkin kaitannya dengan harapan-harapan yang ke depan ingin Ibu kembangkan lagi. Mungkin apakah itu bisa menjadi solusi daripada hambatan-hambatan itu? Kira-kira apa yang mungkin ke depannya lagi Ibu ingin kembangkan, mungkin yang ingin Ibu capai lagi? Yang pertama itu mungkin ini lebih ke bagaimana strateginya, mengembangkan strategi supaya strategi pembelajarannya kemudian ya mungkin metodenya, metode ajarnya juga supaya ya siswanya ini bisa lebih cepat tanggap. Kemudian ada juga mungkin sering-sering sharing, komunikasi terhadap siswanya apa yang menjadi hambatan terhadap pembelajaran mereka. Baik Bu ya, mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan ke depan itu bisa terrealisasi. Mungkin bisa di semacam apa namanya perkiraan-perkiraan bahwasannya rencana-rencana itu bisa dilaksanakan mungkin kira-kira kapan? Apakah mungkin misalnya pembelajaran berikutnya atau bagaimana? Untuk itu ya otomatis pasti untuk pembelajaran berikutnya Pak. Karena ini kan dengan adanya observasi ini ya mungkin saya ternyata oh iya belajar lagi berarti kedepannya harus lebih meningkatkan lagi. Ada peningkatan terhadap ini belajar. Berarti mungkin harapan Ibu bahwasannya apa yang ditemukan hari ini kaitannya mungkin dengan misalnya ada hal-hal yang ingin dikembangkan, ada hal-hal yang ingin diperbaiki, ya mungkin harusnya mungkin pembelajaran berikutnya mungkin bisa menjadi bahan koreksi lagi ya. Baik Bu ya. Saya harap itu bisa terrealisasi. Saya juga mungkin ya menunggulah kira-kira mungkin ada diskusi selanjutnya lagi setelah ini kaitannya dengan apa yang ingin Ibu lakukan lagi di pelajaran berikutnya. Ya Bu ya. Ya baik Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Mungkin selanjutnya saya juga saat ini bersama dengan pengajar praktik. Mungkin ada tanggapan Bu atau cukup deh. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, dengan berakhirnya rangkaian percakapan saya bersama Ibu Fitri, maka rangkaian rancangan daripada supervisi akademik mulai dari pra observasi, terus observasi sama pasca, saya pikir cukup. Olehnya itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bu, termasuk Bu pengajar praktik